Tiga langkah ini selesai, siapa yang bertanggung jawab? Presiden Jokowi. Koalisi Nasdem, kemudian PKS dan Demokrat itu menjadi koalisi yang terbesar saat ini, menjadi korban dari dalam tanda kutip kebengisan atau pemaksaan kehendak atas menersangkakan Anies Baswedan. Kita kan sudah bisa memastikan bahwa ini semuanya rekayasa. Statistik yang menghukum dia itu. Hati-hati dengan itu. Jadi kalau Anda berbuat sesuatu terhadap orang-orang yang benar-benar memang tulus membangun negeri ini, alam akan berbalik menghajar Anda sendiri. Itu harus hati-hati. Pak Anies menang baru dia montang-panting itu baru tahu. Jangan dilakukan mempolitisasi kasus-kasus ini dalam konteks pencegahan Anies. Kenapa? Dampaknya bisa besar. Apakah Presiden Jokowi tetap memaksakan ini dalam konteks ingin menunda pemilu? Sumbernya yang kredibel, tokoh bangsa, pernah menjadi wakil presiden. Jadi ada pertemuan dengan tokoh bangsa, saya sudah tweet, yang juga posisinya sebenarnya wakil presiden. Dalam pertemuan itu disebutkan 2024 kan hanya ada 2 calon. Presiden Jokowi ingin menjegal Anies. Politisasi hukum ini tidak terlalu berdampak besar. Datang pimpinan KPK kepada seorang menteri dan mengatakan ini sudah ada 4 perkara yang sebenarnya menjerat seseorang gitu. Ada 1, 2, 3, 4 dijelaskan. Dan mohon dimintakan izin kepada presiden untuk menjadi tersangka, kira-kira gitu. Sang menteri mengatakan ya normatif jawabannya, silakan diproses sesuai bukti dan aturan hukum yang ada. Dan sampai sekarang itu tidak berlanjut, karena dalam barisan koalisi. Saya ini termasuk yang tahun 2014 memilih Presiden Jokowi. Bukan Jokowi adalah kita, tapi Jokowi adalah dalam kurung masalah kita. Optimisasi dan seterusnya. Saya bilang dengan apapun yang dilakukan, Anies itu sudah populer, percuma. Dan rakyat di bawah tahu bahwa ada kekejaman-kekejaman yang tidak manusiawi. Yang kita lawan ini kan upaya membajak demokrasi dengan apa yang saya istilahkan duito kongsi. Hukumnya yang pasti menurut saya kembali ke titik nadir ini. Salah satu yang paling buruk. Gelap banget, memang negeri ini sedang gelap bener. Tadi malam saya ketemu dengan beberapa orang yang lawyer-lawyer luar yang menjaga perusahaan-perusahaan asing di sini. Mereka khawatir semua. Kalau kemudian beliau melakukan hal-hal yang di luar kepatutan, tetap mempertahankan kekuasaan dengan segala cara, maka beliau akan sangat mudah sekali dilupakan oleh publik. Kemudian suatu saat dia diajukan ke depan pengadilan. Ini lebih banyak hal yang memberatkan yang bersangkutan daripada yang meringankan. Belum ada kata terlambat. Better late than never. Mari kita berpikir cerdas, berpikir sesuai hati nurani, karena itu yang bisa menyelamatkan Indonesia. Halo, ketemu lagi di Crosscheck obrolan publik akhir pekan bersama saya Gita Faradina. Sebuah skenario mengerikan diungkap Guru Besar Hukum Ketatanegaraan Denny Indrayana. Kali ini bocorannya adalah KPK siap-siap menetapkan calon Presiden Anies Baswedan sebagai tersangka. Jika betul ada upaya KPK mentersangkakan Anies Baswedan yang tengah dalam proses menuju kontestasi Pilpres 2024, maka dampaknya bisa memicu chaos politik. Pendukung Anies Baswedan bisa melakukan perlawanan besar-besaran. Buntutnya, negara bisa dinyatakan dalam keadaan darurat. Dan puncaknya adalah membatalkan pemilu 2024 atau menunda pemilu hingga waktu yang tak ditentukan, atau justru memperpanjang pemerintahan petahana Presiden Jokowi hingga situasi terkendali. Langsung saja kita cross-check skenario kelam politik ini kepada Profesor Denny Indrayana, Guru Besar Hukum Ketatanegaraan, Pak Saud Situmorang sebagai mantan pimpinan KPK, dan Pak Deddy Kurniasyah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion. Saya langsung ke Pak Saud dulu nih, Pak Saud. Dari informasi yang diberikan oleh Prof. Denny bahwa ada upaya untuk menjegal Anies Baswedan, Pak Saud, sebagai mantan pimpinan KPK, seperti apa Pak Saud menanggapi tweet Profesor Denny yang sumber informasinya katanya dari anggota DPR? Apa yang langsung Pak Saud pikirkan saat itu soal tweet Profesor Denny Indrayana ini? Kaget atau ya itu sudah biasa saja? Sumber informasi dari mana saya nggak paham ya. Tapi intinya adalah ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya
lepas dari tujuan dari Prof Denny adalah untuk warning buat kita semua, kita bisa terima juga itu warning itu. Nah, kalau itu pun dari mana informasinya, katakanlah bahwa memang ada upaya-upaya seperti itu, ini berarti kan sudah makin lengkap ya, sudah yang disebut sebagai 19 kali expose, terus kemudian nggak ketemu masih dilanjutkan juga, dan ini kan menunjukkan bahwa politiknya sangat tinggi sekali di KPK itu. Itulah dampak dari perubahan Undang-Undang 2019 terhadap independensi KPK yang tadinya jadi sangat ekstra, jadi sangat tidak ekstra, yang tadinya sangat independen jadi sangat dependen, yang tadinya tidak punya konflik of interest malah jadi sangat disyarat dengan konflik of interest. Sehingga overall secara keseluruhan berita-berita itu sampai kenapa bisa sampai berulang-ulang seperti itu. Sementara sudah jelas kalau kita bicara mau pasal 2 sudah jelas tidak ada kerugian negaranya. Itu yang sudah saya perdebatkan selama ini. Kalau mau dikenakan tuh pasal berapa? Apa ada kasus yang tidak jelas lagi gitu ya kan, mau dikenakan apa, ada gratifikasi dan seterusnya. Pertanyaan kita, kalau dia masuk ke pasal 2 dalam hal ini kerugian negara karena itu APBN kan sudah jelas, BPK sudah menemukan clear bahwa tidak ada apa-apa di situ. Nah, apa yang dilakukan Prof Denny termasuk unjuk rasa dengan saya kemarin ke sana itu kan bagian dari upaya untuk kemudian mencek and balance KPK supaya mereka perform, bahwa tujuan mereka adalah menegakkan hukum-hukum anti korupsi tanpa melihat posisi-posisi siapa yang berpotensi menjadi tersangka dan seterusnya. Ya, Pak Saud, ini kita bicara tadi soal informasi yang bocor, Pak Saud. Apa yang sebenarnya terjadi jika betul penetapan tersangka oleh KPK bisa bocor dari KPK ke anggota DPR dan sekarang dibuka oleh Profesor Denny Indrayana? Ini seperti mengonfirmasi bahwa lubang-lubang penjagalan Anies Baswedan memang ada banyak dan siap dimainkan kapan saja, Pak Saud. Kurang lebih seperti itukah, Pak Saud? Bahwa kemudian kita memastikan juga omongan 2-3 hari yang lalu sebagai salah satu orang pimpinan yang mengatakan tanya aja Prof Denny katanya begitu kan. Terus kemudian dari situ baru kita nanti bisa ngelihat tanggung jawab seperti apa ini Dewas ini gitu loh. Ini kan tanggung jawabnya dia nih, perilaku bola-bola liar kayak begini terjadi jangan didiemin. Dan dia harus panggil, itu benar nggak? Nggak, Dewas harus ngomong, publik kagak ada tuh. Ini kan dibiarin kayak begitu. Jadi makanya saya bilang ini bikin situasi, jadi politik kita ini makin sangat-sangat tidak jernih hanya oleh karena kepentingan kelompok tertentu. Yang menurut saya, dalam bahasa sederhana, sudah banyak sekali remote control yang menggunakan tangan-tangan di luar untuk kemudian menebarkan semacam keraguan, ketidakpastian, terus kemudian iklim suasana politik nasional yang disebut pesta demokrasi dengan gembira itu cuma ngomong doang gitu kan. Kan selalu dibilang demokrasi itu dengan gembira, dengan senang. Ini kan jegal sana, jegal sini. Dan sayangnya Dewasnya nggak bikin apa-apa gitu loh. Sebenarnya dia panggil aja, kamu nggak mau dengar lagi ya gitu-gitu ya. Mana itu? Rapat kapan itu diputuskan gitu? Sehingga kita bisa clear, Prof Denny juga nggak kena propaganda orang dari mana gitu. Oke lah, mungkin Prof Denny sudah ngelihat ditandatangani, saya nggak tahu gitu ya. Saya nggak hafal gitu, nggak paham gitu. Tapi menurut saya, situasi di dalam itu menjadi semakin tidak jelas. Yang intinya adalah untuk mendegradasi calon satu yang lain. Sehingga rakyat menjadi tanda tanya, walaupun sebenarnya buat saya ini buat Anies makin populer. Memang dia makin dijegal nggak ada yang bisa jegal dia sekarang ini karena memang beda dengan calon yang lain. Sehingga saya maksudkan kita harus clear dulu di situ gitu, itu Mbak. Oke, saya mau coba bergeser ke Mas Dedi dulu sebelum kita ke Prof Denny soal penjelasan runut apa yang didengar dan informasi apa yang didapat oleh Prof Denny. Tapi kita coba ke Pak Deddy Kurniasyah dulu. Dari survei terbaru IPO menunjukkan jika ada pilihan semi tertutup antara Ganjar dan Anies, maka Anies unggul 24,6% dibandingkan Ganjar yang 16,2%. Jika dikaitkan dengan tweet Profesor Denny Indrayana soal upaya KPK mentersangkakan Anies, seperti apa Pak Deddy menanggapi tweet Prof Denny ini? Apakah ada hubungannya dengan tren Anies di survei IPO yang terus meningkat atau bahkan mengungguli Ganjar? Kalau melihat skemanya misalnya, bagaimana awal mula bahkan sebelum adanya deklarasi Anies Baswedan sebagai capres,
upaya-upaya untuk membawa Formula E ke ranah hukum, utamanya adalah penelusuran KPK kan sudah muncul. Kemudian tadi juga sudah disinggung oleh Bung Saud Situmorang bahwa beberapa orang yang terlibat dalam penuntutan itu justru menjadi korban dari dalam tanda kutip kebengisan atau pemaksaan kehendak atas menersangkakan Anies Baswedan. Situasi ini saya kira menunjukkan bahwa memang ada upaya yang tidak baik sekaligus tidak benar. Kenapa? Karena aktivitas-aktivitas penegakan hukum di KPK justru agak tercemar dengan nuansa-nuansa politis. Artinya bahwa KPK sendiri juga beberapa komisioner juga melakukan hal-hal yang politis dalam hal ini. Lalu kemudian yang kedua berkaitan dengan sepak terjang atau aktivitas politik Anies Baswedan sampai hari ini. Kalau dilihat dari tataran survei, memang Anies Baswedan punya elektabilitas sekaligus popularitas yang cukup meningkat dibandingkan dengan periode di bulan Maret yang lalu, begitu ya. Meskipun sama-sama bahwa Anies Baswedan termasuk tokoh yang lebih awal dideklarasikan oleh partai koalisi, begitu. Nah, apakah ini kemudian menjadi pemicu bahwa rivalitas yang dalam situasi sekarang secara kebetulan direstui oleh kekuasaan itu merasa tidak nyaman dengan Anies Baswedan? Ya itu bisa saja. Kenapa? Karena kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penjagalan itu atau penghambatan itu kan tidak kali ini saja. Bukan persoalan bahwa Formula E ada aktivitas korup atau tidak. Tetapi dalam nuansa koalisi juga, Demokrat juga merasa terganggu dengan hadirnya misalnya PK Muldoko misalnya. Itu menjadi dua alasan kenapa kemudian kekisruhan atau polemik terkait dengan Anies Baswedan ini semakin menguat. Karena memang kalau tidak ada penjagalan, maka mau tidak mau kekuasaan sekarang bisa melindungi itu. Setidaknya melindungi dalam tataran yang lebih konstitusional. Misal saja bahwa KPK harus mendapatkan teguran dari presiden karena sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin sangat menonjol sikap politisnya misalnya. Bahkan sekarang sudah dicurigai merambah sampai ke Dewan Pengawas misalnya. Itu menurut saya sudah cukup mengkhawatirkan bagi publik, utamanya tentu adalah bagi Denny Indrayana. Kenapa? Karena beliau adalah Wamenkumham yang pertama. Yang kedua, beliau adalah pakar hukum tata negara. Artinya, narasi yang dibangun, asumsi-asumsi yang dia bangun itu sudah pasti asumsinya adalah logika hukum. Meskipun memang itu adalah pendapat personal yang tentu landasannya memang masih asumsi. Soal keliru atau benarnya tentu tidak bisa di judgment hari ini, tetapi akan dilihat apa kemudian kegiatan mendatang sesuai atau tidak dengan prediksi dari Denny Indrayana. Tapi besar kemungkinan statement itu memiliki dasar. Kenapa? Yaitu tadi karena KPK sendiri juga sudah menunjukkan gelagat, termasuk mengupayakan bahwa Anies Baswedan harus tersangka, meskipun secara pembuktiannya juga belum cukup begitu. Nah, selebihnya berkaitan dengan asumsi-asumsi politik misalnya. Apa yang dikhawatirkan dari Anies Baswedan secara politik misalnya, baik oleh PDI Perjuangan maupun oleh koalisi Prabowo Subianto, yang dua-duanya saya kira mendapatkan restu dari kelompok yang sama, yaitu Presiden Joko Widodo. Yang pertama dari sisi koalisi, Nasdem, kemudian PKS dan Demokrat, itu menjadi koalisi yang terbesar saat ini dibandingkan dengan dua koalisi yang lain. Itu pertama. Yang kedua, elektabilitas Anies Baswedan termasuk yang terkuat untuk situasi sekarang dalam artian begini. Ganjar Pranowo pernah duduk di posisi pertama dalam skema elektabilitas dalam survei IPO sejak November 2022 sampai kemudian Maret 2023 dan terakhir kemarin di bulan Juni. Prabowo Subianto juga sama, pernah mendapatkan posisi tertinggi, pernah rendah begitu ya. Tapi dari sisi angka, Anies Baswedan dalam posisi yang stabil, meskipun secara posisi bisa saja dia kemudian berada di bawah Prabowo Subianto begitu. Tapi Ganjar yang satu sisi didukung oleh partai penguasa PDI Perjuangan, lalu di-endorse oleh Joko Widodo secara langsung, itu kalau dari kacamata IPO memang memiliki elektabilitas yang cukup rendah dibandingkan dengan Prabowo Subianto atau Anies Baswedan. Nah, mungkin para elit politik termasuk para pengambil kebijakan di partai politik segala macamnya itu, mereka sebenarnya tahu hasil survei yang sebenarnya mungkin tahu. Tetapi yang kemudian mempublikasikan secara real tanpa ada manipulasi framing dan segala macam. Saya tidak katakan manipulasi data ya, data akan tetap real, tapi
memungkinkan bahwa kekuatan atau kelemahan masing-masing rivalitas dalam politik itu disembunyikan, tidak dipublikasikan. Nah, bisa saja dalam situasi ini kemudian Anies dianggap yang cukup mengkhawatirkan karena memang sejak 2019 begitu ya, atau bahkan sejak Anies Baswedan mengalahkan rivalitas di Pilgub DKI Jakarta itu, Anies kemudian dianggap sebagai kelompok yang cukup berseberang dengan kekuasaan sekarang. Maka statement-statement yang bisa kita anggap sebagai peredam begitu ya, sebagai perlawanan sebagaimana yang disampaikan oleh Denny Indrayana, ini satu sisi layak didukung. Kalaupun tidak didukung, setidaknya perlu mendapatkan perhatian untuk penelusuran. Kenapa? Kalaulah keliru yang disampaikan oleh Denny Indrayana, kalaulah keliru gitu ya, yang punya dampak itu ya hanya Denny Indrayana saja. Mungkin dia akan dianggap sebagai tokoh yang mencari panggung, tokoh yang menebarkan ketakutan misalnya, tokoh yang membawa berita tidak benar misalnya. Itu hanya personal, Denny Indrayana saja yang mendapatkan dampak itu. Tetapi kalau sampai yang disampaikan oleh Denny Indrayana itu benar begitu ya dalam aktivitasnya ke depan, maka dampaknya akan menyasar ke seluruh kepentingan publik. Jadi tentu kita harus memilih bahwa lebih baik percaya karena dampaknya lebih besar dibandingkan dengan dampak yang hanya akan ditanggung oleh Denny seorang diri. Begitu kira-kira. Ini tadi kita udah dengar penjelasan dari Mas Dedi, mungkin saya geser ke Prof. Denny dulu ya untuk mendengar bocoran seperti apa. Ya Prof. Denny, saya coba mulai Prof. Denny ya. Prof. Denny, Prof. Denny menerima kabar bahwa ada upaya cawe-cawe Jokowi menjegal Anies Baswedan dengan menjadikan Anies sebagai tersangka oleh KPK. Boleh digambarkan singkat bocorannya seperti apa, Prof. Denny? Pertama, jangan pakai istilah bocoran lah ya. Karena bocoran itu ada konsekuensi pidananya tuh. Ini orang hukum ini, Pak Saud, hati-hati betul nih yang begini-begini. Karena kalau bocoran dari lingkungan MK ke saya yang membocorkan pidana, yang menyebarkan bocoran pidana. Dari KPK proses hukum, bocoran dari KPK ke saya pidana. Jadi kita nggak pakai istilah bocoran karena memang bukan begitu. Soal Anies tersangka dan bagian dari penjegalan menjadi calon presiden 2024 ini kan informasi yang sudah menjadi rahasia umum begitu. Ada media nasional yang terkenal sebagai media investigatif sudah menceritakan bagaimana beberapa kali diadakan ekspos, kemudian ada pihak internal yang menolak dan kemudian pihak-pihak internal ini pun digeser dari lingkungan KPK. Itu sudah menjadi apa ya, berita, sudah menjadi cerita, sudah menjadi fakta. Nah, terakhir saya tiap hari Mbak mendapat informasi yang ngeri-ngeri sedap begitu. Apalagi sekarang ya, kelihatannya saya tuh menjadi semacam apa ya, bagian dari orang yang dianggap perlu mendapatkan informasi-informasi penegakan hukum yang harapannya bisa saya buka ke publik. Apa yang saya lakukan ya, tidak semua informasi itu saya disclose, tidak semua informasi itu saya tweet begitu. Harus saya verifikasi, harus saya validasi, saya cross check kiri kanan. Saya tidak mau salah juga, saya tidak mau menyebarkan berita bohong juga. Jadi setiap kali ada informasi datang ke saya lakukan cross check 1, 2, 3, 4, 5 orang yang saya pikir layak untuk ditanyakan tentang informasi-informasi yang ngeri-ngeri sedap itu. Baru kemudian saya lepas begitu. Sama sebenarnya dengan apa yang saya lakukan di Mahkamah Konstitusi. Betul kata Bung Dedi. Yang menerima risikonya itu saya loh. Ini kan bisa dianggap menyebarkan berita bohong, disalahpahami, bisa dianggap membocorkan rahasia negara. Apa untung itu bagi saya? Hampir tidak ada. Ibaratnya bahkan kantor integriti pun terimbas karena orang-orang jadi nggak berani dekat klien-klien perusahaan-perusahaan. Bang Saud mikir-mikir nih mau jadi kliennya integriti. Jadi apa untungnya gitu? Relatif tidak ada. Karena yang ada adalah risiko-risiko hukum. Tapi saya menganggap ini penting sebagai advokasi publik. Saya tidak ingin MK secara pribadi, saya inginnya tetap sistem proporsional terbuka dalam hal putusan MK. Kemudian kalau itu menjadi tertutup, itu selain melanggar open legal policy, saya tidak ingin mendorong
penundaan pemilu karena terjadi gridlock antara putusan MK dengan posisi mayoritas partai di parlemen yang ujungnya apa? Penundaan pemilu. Saya tidak ingin itu. Paralel sama dan sebangun dengan Anies ini ada informasi yang setelah saya cross check, loh kok begini, akan menjadikan tersangka, itu bisa diruntut ke belakang. Memang itu adalah salah satu skenario. Kemudian saya putuskan, baiklah, saya paham ada resikonya, saya tetap sampaikan ini ke publik dalam konteks apa? Jangan dilakukan mempolitisasi kasus-kasus ini dalam konteks pencegahan Anies. Kenapa? Dampaknya bisa besar. Tidak bacaan saya yang awam, yang bukan ahli security, keamanan, intelijen, bacaan saya yang awam, ini bisa menimbulkan ketidaktertiban, bisa ada protes dari pendukung-pendukung Anies yang bisa jadi tidak terkontrol gitu. Maka dalam itu saya katakan, apakah Presiden Jokowi tetap memaksakan ini dalam konteks ingin menunda pemilu? Sehingga kemudian bisa memperpanjang masa jabatannya. Itu pertanyaan saya yang di ujung, karena itu yang terlintas. Kenapa harus dipaksakan? Jadi tujuan bukan apa-apa, tujuannya adalah jangan dong MK masuk ke dalam putusan-putusan yang menguntungkan salah satu kepentingan politik yang membawa konsekuensi kepada penundaan pemilu karena terjadi perbedaan antara putusan MK dan putusan parlemen. Jangan dong KPK digunakan untuk kepentingan strategi pemenangan Pilpres 2024. Karena kalau dipaksakan mentersangkakan Anies, padahal bukti-buktinya juga sangat problematik, bahkan menurut saya tidak ada sebenarnya dasar untuk mentersangkakan, tetap dipaksakan, bisa menimbulkan ketidaktertiban, dan itu juga ujungnya penundaan pemilu. Kenapa ini menjadi, saya yakini benar, saya sudah cerita di banyak kesempatan, bahwa ada memang skenario hanya 2 pasangan calon presiden. Memang kalau ditanya bukti konkretnya mana, satu informasi yang saya sampaikan sumbernya tidak bisa saya buka. Karena tidak semua orang mau dijadikan narasumber. Ya kan? Dalam hal teman-teman jurnalis, kan ada tuh sumber yang tidak mau didisclose. Background aja dong mas. Tapi dia menyampaikan informasi. Nah, semacam itu. Meski demikian, saya tetap melakukan apa yang dikatakan teman-teman jurnalis, cross check, double check, melakukan verifikasi. Itu saya lakukan. Jadi ada pertemuan dengan tokoh bangsa. Saya sudah tweet yang juga posisinya sebenarnya wakil presiden. Dalam pertemuan itu disebutkan ya 2024 kan hanya ada 2 calon. Pada saat ditanyakan kenapa hanya 2 Bapak Presiden, ya karena nanti yang lain ada masalah-masalah gitu. Yang ini ada masalah ini, yang itu ada masalah itu. Anies Baswedan ada masalah hukum juga di KPK. Itu sejak tengahan menjelang akhir tahun 2022. Mendengar informasi itulah, kalau Bapak Ibu ingat, di pertengahan September 2022, Presiden SBY menyampaikan satu pidato, early warning tuh. Saya akan turun gunung karena ini ada upaya untuk mengatur pemilihan umum yang hanya 2 pasangan. Itu tidak boleh, akan tidak jujur dan tidak adil. Ingat, itu ada pernyataan semacam itu dari Presiden SBY pertengahan tahun 2022. Saya langsung cross check, ada apa? Oh, ternyata ada informasi semacam itu dari sang tokoh bangsa kepada Presiden SBY di Cikeas, dan Presiden SBY sebenarnya juga melakukan cross check dengan cara beliau ya mendapatkan informasi semacam itu. Selain itu sumbernya yang kredibel, tokoh bangsa, pernah menjadi wakil presiden, cek lagi dong. Oh ternyata benar, beliau cek dengan cara beliau. Maka disampaikanlah early warning itu. Saya mendapatkan informasi dari beberapa sumber yang lain bahwa memang ada upaya untuk membentuk koalisi. 3 ketua umum partai dihubungi. Kira-kira ada 3 arahan presiden kepada ketua umum partai ini. 1, saat itu sebelum ada pendeklarasian Ganjar. 1, bentuk koalisi. 2, capreskan Ganjar. 3, jangan ada Anies di 2024. Ini saya konfirmasi ke beberapa orang, termasuk ketua umum partai. Apa betul semacam itu? Senyum saja. Dari mana Anda dengar? Jadi senyum saja dan kemudian tidak membantah, bagi saya itu mengkonfirmasi.
Dan sekarang kita dengarlah ada Yusuf Wanandi dalam satu wawancara dengan stasiun televisi nasional mengatakan, aku yakin nanti pada saat pendaftaran KPU hanya 2 capres. Kita melihat dalam fakta yang lain bagaimana upaya untuk mengkriminalisasi, mengangkat kasus-kasus korupsi kader-kader Nasdem. Kalau ada kasus korupsi, saya yang dari dulu dengan Pusat Kajian Anti Korupsi, sebagai staf khusus Presiden juga bidang anti KKN, itu ya berada di depan dong untuk mengatakan berantas, siapapun, kapanpun, dimanapun. Tapi pada saat kemudian penegakan hukum pilah-pilih kepada lawan oposisi dipukul, kepada kawan koalisi dirangkul, pilah-pilih kasusnya, ya ini kan menjadi politis jadinya. Berarti kan ada upaya untuk eh, strategi pemenangan Pilpres 2024. Itu yang saya lihat. Kita juga melihat di luar kasus-kasus di penegak hukum ada kasus terkait pembegal Partai Demokrat oleh Muldoko, kepala staf presiden. Saya katakan ini kan juga upaya pembegalan yang lain, upaya pembegalan Partai Demokrat di satu sisi, yang ujungnya adalah upaya penjegalan Anies karena Demokrat yang sudah berhasil dicopet, istilah copet digunakan oleh Rom Hormuzi, itu tidak bisa lagi mencalonkan Anies dong. Kalau sudah dicalon Muldoko, bisa dipastikan bukan Anies calon presidennya. Semua fakta dan peristiwa ini tidak bisa dibaca dalam kacamata hukum, dalam kacamata politik hukum, dalam kacamata politik sebagai peristiwa yang tidak saling terkait dan tidak mengkonfirmasi bahwa memang Presiden Jokowi ingin menjegal Anies. Dalam tulisan saya 24 April 2023, saya ulang di banyak kesempatan karena disitulah rangkuman informasi dan analisis dan kesimpulan saya. Saya katakan setelah Lebaran itu bahwa Presiden akan cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Saya menggunakan istilah cawe-cawe saat itu 2 bulan yang lalu, tanpa sebelumnya sudah viral seperti sekarang. Dan Presiden waktu ditanya di Sarinah masih membantah nggak ada cawe-cawe. Itu setelah ada pertemuan koalisi ketua umum partai di istana. Baru kemudian setelah bertemu dengan forum pemimpin redaksi, Presiden mengaku akan cawe-cawe, walaupun koma, untuk kepentingan bangsa dan negara. Kepentingan bangsa dan negara yang mana? Kepentingan bangsa dan negara yang kemudian memberikan preferensi kepada Ganjar dan Prabowo sambil mengeliminasi Anies Baswedan, itu kan bukan kepentingan bangsa, itu kepentingan beliau dalam satu kesempatan. Yusuf Wanandi mengatakan Presiden cawe-cawe karena berani. Saya katakan, apakah berani atau takut? Karena pada satu ketika saya bertemu dengan seorang menteri anggota kabinet, diinformasikan bahwa yang diharapkan dari Presiden setelah beliau lengser itu 2. 1, IKN dilanjutkan. 2, tidak ada masalah hukum untuk beliau dan keluarganya. Jadi sebenarnya ini cawe-cawe berani, cawe-cawe takut. Nanti ada persoalan hukum. Itu loh. Nah, dengan segala fakta-fakta, informasi, berita, pengertian saya, pemahaman saya soal hukum tata negara, kerisauan saya bahwa hukum dijadikan alat instrumen untuk semata-mata memperpanjang status quo, menghindari kemungkinan-kemungkinan persoalan hukum yang timbul setelah lengser, maka saya katakan tak bisa ini begini, hukum diperalat semacam ini. Bagaimana dengan saya katakan Harun Masiku? Tahu kemarin saya sudah mulai agak naikkan tensinya. Bagaimana dengan laporan Ubaidillah terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi anak-anak Jokowi yang menerima suntikan modal dari kelompok oligarki tertentu. Datanya lengkap sekali itu. Dari perusahaan joint ventura sekian miliar, bahkan 100 miliar lebih. Apakah itu bukan trading in influence, Pak Salo? Ini kan kita kan bisa dengan mudah ini menghitung berapa perusahaan yang terkait dengan Kaisang dan Gibran, dan apakah itu murni karena bisnis atau karena itu berkembang setelah beliau menjadi presiden, sebenarnya adalah bagian dari gratifikasi kepada presiden melalui anak-anaknya, karena presiden adalah kepala negara, maka ini trading in influence. Apakah yang saya katakan ini asumsi dan hanya sensasi?
Silahkan dikaji. Dan pertanyaan saya kepada KPK adalah mana perkembangan laporan Ubedillah ini gitu. Jadi ada kasus-kasus yang kita pertanyakan tidak bergerak, ada kasus-kasus yang tiba-tiba muncul dan kalau dikaitkan dengan Pilpres kan mudah dibaca bahwa itu adalah bagian dari upaya penjagalan Anies Baswedan. Ya, Prof. Denny, Prof sempat nge-tweet bahwa KPK telah menggelar perkara 19 kali, sudah direspons juga oleh KPK, itu kan katanya Pak Denny, itu yang disebut oleh Wakil Ketua KPK Pak Nurul Gufron. Jadi dia minta dikembalikan lagi aja, minta klarifikasi ke Prof Denny. Jika benar KPK telah menggelar 19 kali gelar perkara, ini berarti KPK sangat intensif bergerak merancang membuat menersangkakan Anies Baswedan. Nah, informasi soal gelar perkara 19 kali ini seperti apa sih, Prof? Apakah info ini juga didapat dari anggota DPR juga, Prof Denny? Informasinya dari mana itu saya simpan. Tetapi yang secara publik ya, 19 kali itu juga disebut oleh Bambang Wijayanto dalam podcastnya dengan Ferry Amsari. Jadi Ferry di situ kira-kira mengatakan pentersangkaan Anies, itu kan jadi judul podcastnya tuh. Pentersangkaan Anies itu adalah salah satu cara terakhir untuk kemudian menjegal Anies sebagai calon presiden. Disebutlah berapa kali terekspos gitu. Saya lupa angka yang disebut Ferry, kemudian diralat sama Bambang Wijayanto. Oh bukan, sudah 19 kali gitu. Nah, jadi kalau informasi yang lain biar saya simpan. Tapi kalau yang sudah publik, yang sudah menjadi bagian dari informasi mahalayak, bisa dicek di podcastnya NBW, Novel Baswedan dan Mas Bambang Wijayanto. Ya, saya mau coba geser ke Pak Deddy nih. Pak Deddy, soal tebang pilih hukum, ini kan sekarang jadi sorotan publik nih. Terus tokoh lawan politik ditersangkakan, terus tokoh dari koalisi sendiri aman-aman aja. Kalau istilah Prof Denny, korupsilah dalam pelukan koalisi. Nah, pekan ini Ketua Umum Nasdem itu Surya Paloh mengingatkan agar penegak hukum tidak mencari-cari kesalahan yang tidak ada. Di mata Pak Deddy, politisasi hukum ini apakah masih efektif untuk menarik simpati publik? Atau justru sebaliknya, semakin kasar politisasi hukum yang dilakukan, publik malah bersimpati kepada tokoh yang dalam tanda kutip lagi dizolimin atau dipolitisasi? Gimana Pak Deddy? Ya, seteru politik 2024 ini kan sebetulnya adalah replikasi dari 2014 dan 2019. Artinya publik itu sebenarnya sudah terpecah menjadi dua kelompok. Apa yang akan dilakukan oleh afiliasi kekuasaan itu akan tetap kuat loyal terhadap kekuasaan sekarang. Sehingga perebutannya itu ada di kelompok tengah itu tadi. Artinya mereka yang tidak terlalu loyal terhadap kekuasaan dan mereka juga yang tidak terlalu loyal pada koalisi-koalisi non perubahan yang sekarang akan mengusung Anies Baswedan itu. Nah, kaitan dengan itu, misalnya munculnya terkait dengan penangkapan dari kader Partai Nasdem misalnya, maka orang-orang yang akan simpati kepada Nasdem adalah orang-orang yang mereka tidak loyal terhadap pemerintah, sekaligus memang mereka belum loyal kepada koalisi baik itu PD Perjuangan maupun Gerindra. Nah, kelompok ini yang sebetulnya diperebutkan. Kalau kita lihat dari sisi publiknya dulu, karena publiknya masih terasa sama dengan situasi 2019, maka politisasi hukum ini tidak terlalu berdampak besar. Kenapa? Karena kecenderungannya perebutan kekuasaan kita memang masih di dua kubu besar itu tadi, pro terhadap kekuasaan atau yang kontra terhadap kekuasaan. Oke, ini saya bergeser ke Prof Denny lagi nih. Prof pernah membuat puisi yang tadi sudah saya sebut juga, korupsilah dalam pelukan koalisi. Lawan politik dibui, koalisi kebal bui. Mungkin sekarang petahana sangat percaya diri, mungkin mengendalikan instrumen hukum. Tapi jika publik semakin sadar borok-borok dugaan politisasi hukum, lalu publik menghukum dengan memboikot calon yang diusung oleh koalisi yang melakukan politisasi hukum, bukankah itu justru jadi kerugian besar bagi gerbong yang menjegal pencapresan Anies Baswedan, Prof? Saya membaca hukum yang tebang tajam kepada lawan oposisi tapi tumpul kepada kawan koalisi ini adalah hukum yang disalahgunakan untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan yang koruptif. Kenapa demikian? Maaf. Kenapa saya baca demikian? Karena memang, ambil contoh KPK ya, karena memang kasusnya dipilih-pilih. Sudah menjadi rahasia umum, ada beberapa kekuatan politik, elit-elitnya itu ada potensi-potensi terjerat kasus. Dalam satu kesempatan saya sudah ceritakan
datang pimpinan KPK kepada seorang menteri dan mengatakan ini sudah ada 4 perkara yang sebenarnya menjerat seseorang gitu. Ada 1, 2, 3, 4 dijelaskan dan mohon dimintakan izin kepada presiden untuk menjadi tersangka, kira-kira gitu. Sang menteri mengatakan ya normatif jawabannya, silakan diproses sesuai bukti dan aturan hukum yang ada. Dan sampai sekarang itu tidak berlanjut. Karena dalam barisan koalisi. Sedangkan yang tidak dalam barisan koalisi, ya kita tahu persis. Kemudian argumentasi saya ini dibantah oleh Romahur Muzi, dia WA saya. Begitu membaca puisi saya, dia WA saya. Bung Denny, saya adalah fakta sejarah bahwa tidak betul barisan koalisi itu tidak terkena kasus. Buktinya saya senyum saja karena dia tidak mengerti apa yang saya maksud. Yang namanya barisan koalisi tidak diproses itu setelah KPK-nya tidak bisa lagi diatur. Setelah KPK-nya sudah bisa ditundukkan. Itu garis demarkasinya salah satunya adalah setelah perubahan undang-undang. Itu perubahan undang-undang KPK, salah satunya meletakkan KPK bukan lagi independent agency, Komisi Negara Independen, tapi menjadi eksekutif agency di bawah presiden, di dalam lingkungan presiden. Sangat besar. Dari awalnya independen, menjadi bisa dipolitisasi kasusnya karena di bawah ranah eksekutif, di bawah presiden. Satu. Jadi kalau kasus-kasusnya sebelum 2019, ya tidak bisa dijadikan ukuran gitu loh. Misalnya Setia Novanto kan Golkar tuh kena tuh Mas Denny. Nah itu 2017 seingat saya. Kemudian setelah perubahan undang-undang KPK, tahap selanjutnya adalah pemilihan pimpinan komisioner yang tidak beretika. Sayangnya dewasnya seperti kata Pak Saud tadi, nggak berani melakukan langkah-langkah yang tegas kepada pimpinan-pimpinan tidak beretika ini. Dimasukkanlah orang-orang yang sudah punya masalah, bertemu dengan pihak-pihak yang berperkara, ada prosesnya kemudian disurati secara resmi oleh KPK secara kelembagaan, ini orang punya masalah loh, sudah akan dijatuhkan hukuman sanksi berat, tapi keburu ditarik instansinya. Jadi sebenarnya ini jangan dipilih, dipilih juga. Dan itu kan kesalahan ada di pansel presiden, kalau juga diteruskan di proses di DPR. Nah, memasukkan orang-orang ini memperburuk. Kalau awalnya itu institusionalnya dilemahkan lewat undang-undang, ini personalnya disusupi. Kalau personalnya masih berintegritas, meskipun undang-undangnya direndahkan, masih ada harapan hidup lah. Masih ada moralitas, masih ada integritas. Tapi kalau etika, moralitas, integritasnya pun dirusak, ya institusional rusak, personal juga makin buruk. Yang ketiga, kemudian kita mencatat dengan mudah bahwa tes wawasan kebangsaan itu adalah langkah untuk meminggirkan orang-orang yang sebenarnya pahlawan-pahlawan anti korupsi kita yang sudah berkorban mata, semacam Novel Baswedan. Dan itu terjadi sebelum proses-proses koalisi, kawan koalisi seperti Edi Prabowo, Gerindra, atau Juliari Batubara, PDI Perjuangan, Menteri Sosial. Itu kan semua kawan koalisi, Den. Ya itu pada saat Novel masih di dalam. Novel dan kawan-kawan masih di dalam. Kalau sudah 3 langkah ini selesai, coba hitung. Begitu undang-undang KPK dirubah, dimasukkan pimpinan-pimpinan yang bermasalah, tes wawasan kebangsaan berhasil membuat berani jujur pecat, bukan berani jujur hebat, maka setelah itu cari mana sekarang kawan koalisi yang berhasil dibongkar kasus korupsinya. Tidak ada gitu loh. Jadi kalau kemudian Romi mengatakan dari P3, saya adalah contoh koalisi yang juga diproses, itu kan 3 tadi belum selesai proses mencaplok, menundukkan, melumpuhkan KPK itu belum selesai. Dan siapa yang bertanggung jawab? Presiden Jokowi. Hari ini tajuk harian Kompas mengatakan KPK yang makin lapuk judulnya. Tapi di situ bahasanya masih KPK-nya gitu. Bahasa untuk Jokowinya masih soft. Ya mungkin memang karena ada preferensi tertentu ya kepada pemerintah dari harian tersebut. Tapi saya ingin katakan, kalau saya melihatnya, kemarin di salah satu podcast dikatakan yang membegal Demokrat itu bukan Muldoko, tapi Johnny Allen. Saya bilang saya berbeda pendapat. Yang membegal Partai Demokrat itu bukan Johnny Allen, bukan Muldoko, tapi Presiden Jokowi.
Yang namanya Johnny Allen itu hanya intelektual lapangan aja, aktor lapangan. Intelektual dadernya kalau dalam bahasa hukum, terutamanya itu tidak muncul. Saudaranya itu yang menyusun skenario tidak muncul di frame itu. Dan bacaan saya, yang membiarkan melakukan by omission itu Presiden Jokowi. Sama dengan KPK. Yang membiarkan undang-undang KPK dirubah itu ya Presiden Jokowi. Kenapa? Karena dia punya hak legislasi untuk tidak membahas, tidak menyetujui. Tidak dilakukan, disetujui. Tapi kemudian mengatakan itu kan inisiatif DPR. Loh, orang-orang tata negara semacam saya, Pak, keman lah. Bapak itu bisa menghentikan. Bapak itu bisa bukan hanya hak veto seperti Presiden Amerika Serikat, lebih besar hak veto Presiden Amerika Serikat bisa diveto balik oleh salah satu kamar di Kongres. Presiden itu begitu bilang saya nggak setuju, saya tidak mau bahas, nggak jalan itu. Ini saya baca di pemberitaan cuma 12 hari perubahan undang-undang KPK itu. Beliau bisa membuat undang-undang IKN cepat. Beliau bisa membuat undang-undang perubahan minerba bagi oligarki-oligarki, bohir-bohir tambang batubara, nikel cepat, kilat. Beliau bisa membuat undang-undang Ciptaker, bahkan melecehkan putusan MK yang memberi waktu 2 tahun, diterbitkan Perpu. Saking ingin memberikan sesuatu kepada para pebisnis oligarki, cepat. Sekarang kita tanya, kenapa beliau tidak kemudian mempercepat RUU perampasan aset? Sekarang dari 4 Mei sampai sekarang surprise-nya dicuekin aja. Beliau bisa sebagai presiden dan beliau bisa mengkonsolidasi koalisi di parlemen untuk itu adalah perampasan aset dibahas dong. Sebagaimana kita merubah undang-undang KPK cuma 12 hari. Tidak dilakukan. Pak. Karena memang mindset anti korupsinya nggak ada. Jadi kalau kita bicara, minta maaf ya, saya ini bukan apa-apa. Saya juga sering istighfar ini. Jangan sampai saya juga zalim begitu. Tapi saya ini termasuk yang tahun 2014 memilih Presiden Jokowi dan menyampaikan salam 2 jari setelah pencoblosan. Saya merasa punya tanggung jawab moral ini. Ternyata saya keliru. Ini saya sedang menulis entah jadi puisi atau apa. Judulnya adalah bukan Jokowi adalah kita, tapi Jokowi adalah dalam kurung masalah kita. lagi saya bikin ini. Nah, saya ingin katakan logikanya sederhana. Presiden Jokowi yang bertanggung jawab kepada Kompas yang memberi judul KPK yang makin lapuk. Itu yang bertanggung jawab salah satunya adalah Presiden Jokowi yang merubah undang-undang KPK, memasukkan orang-orang dalam pansel itu yang bermasalah secara etika, membiarkan rekayasa tes wawasan kebangsaan, mestinya bisa cawe-cawe. Mestinya bisa cawe-cawe tentang RUU perampasan aset. Mestinya jangan cawe-cawe untuk membegal Anies Baswedan. Mestinya jangan membiarkan cawe-cawe Muldoko untuk membegal Partai Demokrat. Tapi ini kan dibiarkan. Jadi ya mohon maaf, judulnya bukan sebagaimana kampanye Jokowi adalah kita yang berhasil memprank saya dan beberapa teman-teman aktivis kemarin di salah satu grup itu pada mengaku dosa tuh 2014 ente angkat orang ini nih sekarang bermasalah kan. Semua pada senyum pahit begitu. Termasuk saya. Nah, judulnya nanti jadinya ya mungkin dalam waktu dekat akan saya lepas dalam tweet atau apa. Jokowi adalah dalam kurung masalah kita. Oke, kita bicara jegal-menjegal ini tadi, saya mau ke Bang Saud nih. Upaya menjegal Anies kalau pada akhirnya justru berujung pada simpati publik dan simpati pemilih kepada Anies Baswedan, bukankah kemudian bisa dikatakan dalam tanda petik upaya-upaya politisasi hukum kepada Anies Baswedan ini adalah upaya bodoh, Pak Saud? Jadi siapa yang untung, siapa yang buntung nih Pak Saud dalam politisasi hukum ini, dalam konteks ini Pak Saud? Kalau saya lihat ya, memang ada detail-detail yang saya lihat kan, bagaimana itu proses dari awal kalau kita kembali konteks ke formula itu ya, dari awal mulai hari pertama ide itu dilaksanakan sampai bulan Juni 2002 pelaksanaannya itu semua tahapannya itu sudah jelas. Itu kalau ada sesuatu yang tersembunyi itu mens rea terus dan seterusnya itu bisa ketemu, dan audit sudah juga terlihat ya bahwa tidak ada keraguan di situ mengenai pertanggungjawabannya baik dari audit dari kinerjanya sendiri maupun audit keuangannya. Jadi kita kan sudah bisa memastikan bahwa ini semuanya rekayasa, sudah pasti dia kayak kita kalau saya bilang memastikan ya iyalah udah itu tadi kan 19 kali itu gimana itu udah keluar 19 kali gimana IKTP itu kan kita expose itu kan
Waktu itu apa namanya cuma 2 kali cukup kok. Itu ruwet juga kerugian negaranya kemana-mana. Itu malah ada hitungan-hitungan software, hardware, server segala macam. Jadi maksud saya kalau umpamanya ditanya tadi siapa yang buntung dan untung, ya orang kan tadinya apa yang dilakukan Prof Denny kan akhirnya dinilai sebagai apa namanya itu supaya apa namanya terkesan Anies itu divictimisasi dan seterusnya. Saya bilang dengan apapun yang dilakukan, Anies itu udah populer, percuma mau diapa-apain juga ya ini yang untung-untungannya buat Anies. Ya buat dia ini keuntungannya dan rakyat di bawah tahu bahwa ada kekejaman-kekejaman yang tidak manusiawi, which is katanya ideologi Pancasila, tapi dilakukan dengan cara-cara seperti ini. Kalau kita bilang ini tidak politicking, kalau kita bilang ini tidak rekayasa, saya nggak ngerti berarti kita IQ kita benar-benar di standar di bawah standar Timor Leste udah benar-benar deh nih. Kalau kita mau rajin mengikuti statement yang saya sebut sebagai konten analisis dari day per day, kronologisnya itu sudah jelas ada engineering, ada rekayasa yang membuat bahwa semuanya itu di belakang ini adalah memang akibat dari ketidakpercayaan, akibat kesalahan-kesalahan yang dilakukannya selama hampir 10 tahun kekuasaannya. Dan tentu sudah pasti itu isunya semua korupsi, sudah pasti. Karena bagaimanapun ketika pemerintah sekarang masuk, indeks persepsi korupsinya 34, naik ke 2019, itu menjadi 40, ganti undang-undang KPK, jatuh ke 34, which is ini dia kembali lagi seperti dia tidak melakukan apapun di dalam pemberantasan korupsi. Persis angkanya. Itu nggak tahu itu, statistik yang menghukum dia itu. Angkanya kembali ke 34 pada saat dia mulai menjabat. Jadi hati-hati dengan itu. Jadi kalau Anda berbuat sesuatu terhadap orang-orang yang benar-benar memang tulus membangun negeri ini, alam akan berbalik menghajar Anda sendiri. Itu harus hati-hati itu, Mbak. Jadi ini pesan buat kita, ini pesan moralnya gitu. Oke, saya bergeser ke Prof Denny lagi. Prof Denny telah berupaya membuka berbagai skenario anti demokrasi ini ke publik, Prof Denny, dengan segala risiko dan kontroversinya juga, Prof Denny. Apalagi Prof yang bisa dilakukan untuk melawan dugaan politisasi hukum jelang Pilpres 2024? Yang kita lawan ini kan upaya membajak demokrasi dengan apa yang saya istilahkan duitokrasi. Demokrasi itu dolat rakyat, di mana presiden itu dibiarkan, diberikan kebebasan, dipilih oleh yang punya kedaulatan, yaitu rakyat. Berbeda dengan duitokrasi, dolat duit, dolat uang, di mana pemilu itu bukan rakyat yang menentukan, tapi kekuatan modal, kekuatan kuasa, kekuatan oligarki, dan kekuatan kepentingan-kepentingan bisnis yang tidak jarang koruptif dan destruktif terhadap lingkungan. Sekarang ini kalau kita melihat tambang ya, bara, nikel, dan pemain-pemainnya, kita terbuka kok mata kita dengan alangkah rusaknya lingkungan kita dan alangkah korupnya praktek-praktek perizinan dan eksplorasi tambang itu yang tidak berjalan paralel dengan pasal 33 bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Daerah saya Kalimantan Selatan itu tiap hari tongkang-tongkang batu bara lewat di pinggir-pinggir Sungai Barito yang besar itu, di samping-sampingnya, mohon maaf, toilet-toiletnya masih jamban terapung, menggambarkan bagaimana miskinnya rakyat Kalimantan Selatan di tengah sedemikian besar kekayaan alamnya dikeruk dan dibawa, dijual. Itu pola pertambangan yang sangat bertentangan dengan pasal 33. Jadi bagaimana cara kita menghadapinya? Ya hanya bisa mengembalikan kedaulatan rakyat itu. Rakyat sebagai yang berdaulat harus kembali sadar bahwa ini kedaulatan kita yang sedang dibajak oleh duitokrasi. Kita punya apa yang disebut ballot, kertas suara. The ballot is stronger than the ballot. Ya, the bullet ya. Ya, jadi the ballot is stronger than the bullet. Artinya kertas suara itu lebih punya kekuatan, lebih dahsyat dibandingkan kertas suara. Nah ini kan yang harus sama-sama kita jaga. Nah upaya saya yang mungkin agak ya dilihat tidak
tidak dalam kondisi normatif, ini adalah upaya untuk kembali menyadarkan kita semua, ayo jangan kita termakan dengan skenario-skenario ini. Saya dikatakan melanggar etika advokat. Malamnya, Ketua MK bertemu makan malam dengan Presiden. Itu etikanya kalau dari sisi penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan peradilan juga bisa sangat dipertanyakan. Bagaimana besoknya akan ada putusan yang sangat ditunggu-tunggu dari Mahkamah Konstitusi, melibatkan undang-undang yang di dalamnya ada presiden, malamnya beliau berdua makan malam gitu. Siapa yang bisa menjamin tidak ada pembicaraan soal-soal putusan MK di situ? Nah, saya dikatakan apa ini mengganggu kredibilitas MK. Saya katakan kepada Prof. Jimli Al-Sidiki pada saat menelepon gitu, Prof, apa artinya satu cuitan saya? Masa bisa merusak kredibilitas MK? Yang bisa menjaga kredibilitas MK itu adalah putusan MK sendiri dan integritas kenegarawanan hakim-hakimnya. Mana apa gerak apa perlawanan dari hakim MK ketika kemerdekaan kekuasaan kehakiman mereka diganggu lewat ditariknya Hakim Aswanto. Itu luar biasa itu. Itu mengganggu independensi MK, mengganggu kredibilitas MK. Tiba-tiba seorang hakim yang sedang menjabat tanpa ada alasan-alasan yang konstitusional ditarik. Jimli mengatakan ini melanggar, ini bisa menjadi pintu masuk pemakzulan. Pak Jimli dengan beberapa ketua MK datang ke MK, melakukan advokasi. Hakim MK-nya diam aja tuh. Hakim Aswanto juga barangkali juga kesulitan untuk melakukan perlawanan. Itu jelas ada tangan-tangan kuasa yang merusak independensi, merusak integritas hakim, karena Hakim Aswanto bergeser ke yang minoritas dalam putusan Undang-Undang Cipta Kerja. Maka dihukumlah dengan ditarik, digantikan Guntur, Profesor Guntur. Loh itu kayaknya diam saja. Ini saya melemparkan satu cuitan yang justru ingin menjaga agar MK-nya tidak keliru dalam mengambil langkah karena bisa menimbulkan penundaan pemilu, menimbulkan komplikasi, kompleksitas dan lain-lain. Malah saya yang kemudian dianggap ya sudahlah itu risiko saya. Saya memahami itu, walaupun saya sudah juga memilih diksi-diksi yang supaya tidak kemudian disalahpahami, tapi kan membocorkan apa katanya mendapatkan bocoran, padahal mendapatkan informasi saya menggunakan. Katanya A1, saya padahal tidak mau menggunakan karena A1 itu intelijen, rahasia. Saya tidak menggunakan kata itu, saya menggunakan sumber yang kredibel. MK akan memutuskan. Belum memang, dan Saldi mengatakan belum ada keputusan kok, sudah dikatakan sudah ada keputusan. Saya katakan akan kok, memang belum ada. Tapi kan di publik kemudian dibelokkan dan saya sudah paham bahwa itulah risikonya. Jadi menjawab pertanyaan tadi, ya rakyat sendiri sekarang yang bisa melawan, melakukan semacam eh, perlawanan ya, dalam artian yang tidak harus chaotic ya, tidak harus chaos gitu, tidak harus rusuh. Mari kita kembalikan, kita lakukan merebut kembali demokrasi dari duitokrasi, kita rebut lagi dolar rakyat, kita buktikan bahwa ini negara hukum, jangan permainkan hukum, dan caranya ya para kelas menengah yang lebih memahami dan banyak sekarang kan lapisan kelas menengah Indonesia kan mudah-mudahan sudah mulai membesar. Ayo dong kita juga tidak kemudian apatis. Ayo dong para intelektual bersama-sama kita bangun kesadaran semacam early warning system, semacam whistleblower. Jangan dibiarkan rekayasa-rekayasa semacam ini terus leluasa. Mungkin kita ada ketakutan-ketakutan karena ada risikonya, itu manusiawi. Mungkin kita akan ada juga godaan-godaan kekuasaan, jabatan, gratifikasi macam-macam yang sulit untuk ditolak, itu juga manusiawi. Tapi kita kan sama-sama cinta Indonesia. Kita tidak ingin Indonesia kita dipermainkan oleh duitokrasi, kekuatan duit yang mengontrol siapa presiden. Di tahun 2000, ini sering saya kutip nih, pada saat kita akan memulai pemilihan presiden langsung, di satu kolom majalah Tempo, Direktur Setro, saat itu salah satu LSM yang mengemuka, Center for Electoral Reform,
Smitanoto Susanto menulis kekhawatiran dia dengan judul kolom Presiden Pilihan Uang. Itu sudah mulai tergambar bahaya duitokrasi di tahun 2004 itu. Saya melihat kekuatan pemodal ini makin menjadi salah satu faktor penentu. Saya setuju dengan Daeng Uceng, Zainal Arifin Mokhtar, yang dalam salah satu podcast mengatakan teman-teman surveyor, konsultan politik, Mas Dedi dan kawan-kawan, kita sebaiknya disodorkan juga hasil-hasil survei tentang visi misi, tidak hanya elektabilitas dan ketersukaan dan keterpilihan. Yang kita sering munculkan itu tuh, yang paling tinggi elektoralnya sekian persen Prabowo, sekian persen Ganjar, sekian persen Anies. Itu yang sekarang mendorong publik untuk kemudian salah satu yang menjadi penentu, menggiring lah. Oh, ternyata yang paling banyak yang dipilih adalah capres ini. Bagaimana kalau kita menggeser itu pada masyarakat dengan memilih isu-isu yang paling sebenarnya tantangan terbesar kita sebagai bangsa. Sudah dilakukan, tapi dalam proses sosialisasi, diseminasinya, tetap yang paling ke depan itu ya survei tentang elektabilitas ini, dan itu mendegradasi sebenarnya, menurunkan kontestasi kita hanya menjadi soal-soal elektabilitas, padahal kan di dalamnya ada integritas, ada kapabilitas, dan seterusnya. Jadi kembali ke pertanyaan, saya merasa ya yang bisa menyelamatkan Indonesia ya kita sendiri. Kita tidak bisa lagi berharap terlalu banyak kepada kekuatan-kekuatan formal, bahkan elit. Tidak semua elit tentu bermasalah, ada yang juga berpikir jernih. Tapi kita harus realistis bahwa sebenarnya yang bisa menentukan arah ini sebagaimana konsep kepemiluan adalah pemilih kita sendiri. Jadi ya ini upaya saya sekecil mungkin, nggak tahu bagaimana dampaknya, tapi melakukan public campaign, melakukan kampanye publik, melakukan media campaign, kampanye media, untuk kemudian sedikit menguak lah skenario-skenario balik panggung yang coba disembunyikan, yang coba dibahasakan dengan bahasa nggak ada kok cawe-cawe, itu bicara tentang diskusi negara. Ternyata tidak sedemikian, bahwa memang cawe-cawenya itu adalah penjagalan, dan agak clear kan bahwa ada preferensi kedua dan eliminasi ke yang Anies Baswedan. Tidak pernah Presiden ngajak makan siang tuh Anies Baswedan. Kalau pernah barangkali ya berarti sudah mulai netral dan sudah mulai berada di tengah gitu. Tapi kan itu tidak dilakukan, dan saya tetap mengkritik akan menyelamatkan pembangunan atau menyelamatkan apa? Karena kalau bicara hukum, yang ditinggal masalah. Ya, indeks persepsi korupsi sudah disampaikan oleh Pak Saud, sekarang kembali ke angka 3,4, ya kan, 34. Dan kalau kita baca survei salah satu harian, itu yang paling bermasalah ya isu penegakan hukum. Jadi ya memang mau diteruskan yang mana? Kalau isu-isu ini tingkat kepercayaan publiknya 70-80%, ya menurut saya itu hasil kehumasan yang bukan bidang saya untuk komentarin. Tapi hukumnya yang pasti menurut saya kembali ke titik nadir ini. Salah satu yang paling buruk dalam sejarah pengamatan saya adalah pada era ini, dan karena itu dengan segala hormat kepada Presiden Jokowi, saya akan bersuara kritis meskipun ada risiko-risikonya. Oke, saya ke Pak Saud. Pak Saud, mungkin penyesalan terbesar Pak Saud adalah revisi Undang-Undang KPK. Dalam beberapa kesempatan juga Pak Saud sempat menyampaikan ini, KPK menjadi bagian dari wilayah penegakan hukum eksekutif, bukan lagi superbody. Prof. Denny juga menyebut KPK telah menjadi alat sandera bagi lawan politik. Jadi Pak Saud, gimana Pak Saud? Apakah memang tak ada cahaya di ujung lorong gelap, Pak Saud? Ya, sampai nanti datang presiden baru dan kemudian mengeluarkan Perpu untuk kembali ke, ya artinya kalau saya presidennya hari ini saya buat Perpu. Ya biar bersih, nggak ada lagi orang transaksional kayak begitu. Kembalikan semua seperti kemarin, independen, terus kemudian dia tidak politiking,
kemudian dia pengawas internalnya tidak seperti yang dilakukan oleh Dewas saat ini gitu ya. Jadi sekali lagi kalau pertanyaan Mbak tadi ini gelap banget, emang negeri ini sedang gelap bener. Dan banyak yang nggak paham, ini kelihatannya oh nggak gitu Pak Saud tuh, rakyat juga ini kok kesono tuh masih jalan, ekonomi jalan. Bukan itu yang dilihat. Tadi kan Prof Denny udah bilang itu masih banyak orang yang belum bisa BAB yang benar. Masih banyak orang belum bisa sekolah, masih banyak orang yang masih di rumah sakitnya masih seperti itu. Bukan kita nggak punya aset. Di depan kita berseliweran tiap hari ada jeti-jeti liar. Kami berangkat ke sana disuruh tutup, nggak ditutup sampai hari ini. Apalagi Prof Denny pasti lebih hafal. Muncul undang-undang baru lagi yang disebutnya Minerba segala macam. Jadi sekali lagi semua instrumen-instrumen yang ada saat ini itu syarat sekali dengan kepentingan-kepentingan yang kita sebut sebagai oligarki selama ini, which is kemudian kita nggak menganggap itu sesuatu yang memang mengancam negeri ini gitu. Saya berpikiran, saya nggak ngerti nanti dengan kasus tahanan ini, jangan-jangan indeks persepsi korupsi kita akan turun lagi. Nggak ada hubungannya Pak Saud, investasi datang juga kok, mereka datang ke sini cari duit aja kok, kalau dia untung bagaimana? Tadi malam saya ketemu dengan beberapa orang yang lawyer-lawyer luar yang menjaga perusahaan-perusahaan asing di sini. Mereka khawatir semua. Terlebih yang dari Jepang itu. Mereka khawatir ini. Tapi ini hati kita nggak dibuka gitu loh. Bahwa ada sesuatu yang di dunia luar itu ada sesuatu yang tidak beres di negeri ini. Oke, kalau yang investornya korup, iya dia senang. Tapi kan kita korban. Tapi kalau investor yang seperti mempunyai Foreign Bribery Act itu yang kemudian kalau ada orang Amerika nyuap di sini dia bisa diadili di negara, dia mikir mau nyuap gua salah nggak, nyuap gua nggak untung gitu. 2 kali dia mati di sini dikerjain di Amerika begitu. Ini kan makanya kemarin kita selalu masuk apa yang kita sebut profit itu proporsional berintegritas. Ada paket-paketnya di KPK bagaimana profesional berintegritas, BUMN-nya dan seterusnya gitu. Tapi kan semuanya jadi benar-benar penuh dengan kebohongan-kebohongan. Statistik yang muncul itu selalu baik, tapi nyatanya rugi terus gitu. Nah ini kan kompleksitasnya banyak. Ya, dalam hal ini kita berempati lah bahwa kemudian e-formula itu jelas, kalaupun mereka melakukan PDTT penelitian dengan tujuan tertentu, nggak ada yang mislek di situ, nggak ada yang hilang angka di situ gitu. Tapi kemudian masih terus dicoba, sehingga kemudian kita bisa menyimpulkan kalau memang ini masih begini terus dan sampai terakhir mendekati situasinya masih dibiarin sampai saya katakan sampai besok situasinya kondisi ini masih dibiarkan, tidak dinyatakan hentikan kasus Formula E, udah tidak ada masalah di situ, ini biarkan sampai hari H tanggal 24, baru kemudian nanti Pak Anies menang, baru dia montang-panting itu baru tahu, ya kan? Karena orang masih berpikiran, ya udahlah masih bisa diatur. Enggak. Rakyat di bawah sekarang sudah paham betul apa yang dilakukan oleh rezim saat ini. Mereka paham. Mereka tidak menutup hatinya. Oke, matanya mungkin mereka tutup pura-pura, tapi hati mereka. Coba jalan deh ke bawah sekarang. Bagaimana? Saya baru keliling hampir 10 kampus mulai dari Sulawesi sampai Jawa Tengah, berdialog dengan mahasiswa, dengan ribuan mahasiswa. Mereka semuanya merasakan yang sama dengan apa yang saya katakan, apa yang saya rasakan. Dan kalau nggak percaya bisa di cross check dengan Rocky Gerung. Kami keliling kampus untuk menjelaskan kepada mahasiswa bahwa situasi ini sangat-sangat darurat dan kamu harus pilih presiden yang benar. Jadi maksudnya saya katakan kembali lagi, mungkin di sini yang lagi berkuasa paham betul tentang statistik yang disampaikan oleh Mas Dedi tadi gitu. Ya dalam bahasa yang sederhana, loh kalau dia dapatnya ranking 3 kenapa mesti diklasifikasikan ranking 1 kan gitu. Kenapa mesti takut gitu. Kalau nggak salah juga kenapa mesti cawe-cawe kan begitu kan. Udahlah. Jadi maksud saya gini sekali lagi, saya terima kasih Mas Denny. Saya pikir Prof Denny lebih intelijen dari saya lah saat ini. Warning forecasting problem solvingnya tinggi. dan ya kita harap kita nggak menuduh, analisis boleh salah. Kita nggak menuduh kok. Ini analisis. Kan potongan-potongan informasi kita dapat itu
kita mesti menyelamatkan negeri ini menuju demokrasi yang baik, ya kan? Justru Prof Denny ini kalau menurut saya suatu saat nih kalau ada Integrity Award nih saya kasih dia nih. Oke, itu mungkin dulu. Oke, Pak Saud, saya bergeser ke Pak Dedi nih. Tadi udah disinggung-singgung juga soal survei. Coba survei terbaru IPO soal kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Seberapa peduli publik melihat dugaan politisasi penegakan hukum saat ini, Mas Dedi? Ya, kalau detail terkait dengan upaya penegakan hukum saat ini, memang tidak ada yang mendetail gitu ya. Tapi beberapa clue saya kira cukup menggambarkan bahwa publik tidak lagi antusias dalam hal penegakan hukum di Indonesia. Lalu dari semua lembaga penegakan hukum, di situ kami melakukan pengujian terhadap KPK, polisian, kemudian kejaksaan, kemudian juga di pengadilan misalnya. Hasilnya adalah di tingkat KPK, hasilnya sangat rendah sekali. Dan ini terus menurun sejak November 2022, kemudian dilanjut di bulan Maret 2023 sampai di Juni kemarin di 2023. Begitu juga di pengadilan, di kepolisian bahkan polisi masuk dalam daftar 2 terendah dari 20 lembaga non kementerian yang dipercayai oleh publik. Jauh sekali dengan mitranya yaitu militer. Militer berada pada posisi pertama dalam hal kepercayaan publik. Tapi kepolisian ada di urutan 18. Nah, ini kan menandakan bahwa secara umum hukum di Indonesia saya kira dalam situasi yang memang krisis. Satu, krisis tentang penegakannya. Yang kedua adalah krisis tentang kepercayaan publiknya. Dan ini tentu berimbas kepada aktivitas-aktivitas publik. Karena kami juga menanyakan, apakah situasi-situasi tersebut, rendahnya kepercayaan terhadap KPK, penegakan hukum, ketertiban, dan segala macamnya itu berdampak atau tidak dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dan rupanya jawaban mayoritas adalah berdampak, sangat berdampak dan berdampak. Kalau itikat politiknya sudah baik, besar harapannya itikat hukumnya juga mungkin akan berangsur-angsur baik. Kalau keduanya sudah baik, saya kira Prof Denny juga tidak perlu lagi mengorbankan integritasnya dengan mengeluarkan statement-statement yang memang belum terbukti. Makanya beliau kemudian mengatakan itu baru akan misalnya, atau beliau memberikan clue informasi terpercaya dan segala macamnya. Dan juga mungkin Bung Saud Situmorang tidak akan segeram sekarang. Artinya apa? Artinya tokoh-tokoh bangsa yang senior-senior, tokoh-tokoh bangsa yang sejak muda sudah punya kontribusi besar itu, di masa tuanya mereka bisa lebih tenang. Kenapa? Karena percaya bahwa kepemimpinan di negara ini benar. Kira-kira begitu. Oke, kita masuk ke closing statement. Pak Dedi, bisa dimulai dari Pak Dedi closing statement? Ya, saya kira Presiden Joko Widodo punya legitimasi yang sangat luar biasa. Prestasi pembangunan juga sudah luar biasa. Akan sangat luar biasa kalau beliau mengakhiri masa-masa akhir ini dengan wibawa dan juga kebijaksanaan yang luar biasa. Kalau kemudian beliau melakukan hal-hal yang di luar kepatutan, tetap mempertahankan kekuasaan dengan segala cara, maka beliau akan sangat mudah sekali dilupakan oleh publik. Dan itu tentu memprihatinkan untuk kita semua. Oke, kita ke Pak Saud Situmorang. Saya ngikutin apa yang disampaikan Pak Dedi tadi. Jadi kalau kita katakanlah pemerintah saat ini memiliki mens rea dan actus reus, kemudian suatu saat dia diajukan ke depan pengadilan, ini lebih banyak hal yang memberatkan yang bersangkutan daripada yang meringankan. Ya, itu aja. Oke, kita berlanjut ke Prof Denny. Ya, belum ada kata terlambat. Better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kita mendorong sistem proporsional terbuka, MK menguatkan itu. Kita mendorong KPK tidak mempolitisasi, mengkriminalisasi satu kasus yang sebenarnya upaya menjegal Anies Baswedan. Mudah-mudahan itu juga dipahami dan kemudian tidak terjadi pentersangkaan itu. Kita masih melihat harapan bahwa Presiden juga akhirnya sadar bahwa cawe-cawe untuk kepentingan bangsa dan negara itu adalah bersifat netral. Itulah cawe-cawenya. Bukan kemudian lakukan eliminasi melalui kriminalisasi kepada pasangan calon yang lain. Kan musyawarah rakyat katanya. Musyawarah rakyat itu kalau sejalan dengan survei, ya harusnya 3 nama.
kalau ternyata nama yang ketiga tidak muncul digantikan Erlangga Hartarto katanya, selain Prabowo Subianto dan Ganjar, itu artinya musyawarah relawan Jokowi, kan begitu. Mari kita berpikir cerdas, berpikir sesuai hati nurani, karena itu yang bisa menyelamatkan Indonesia. Kecerdasan, hati nurani, dan rakyat yang tetap cinta pada negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Denny, Pak Saud, Pak Dedi, terima kasih banyak. Demikian dialog crosscheck pekan ini. Terima kasih Anda terus mengikuti crosscheck setiap akhir pekan. Kita akan ketemu lagi pekan depan di waktu yang sama dengan topik menarik lainnya. Sampai ketemu lagi dan terima kasih.